Halo semua, perkenalkan kami kelompok Makan Ayam dari kelas Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek, Program Studi Ilmu Komputer Universitas Sumatera Utara. Dan di sini kami ingin mempresentasikan proyek UAS kami yang berjudul Mood Flow. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Naila Salma dengan NIM 241401002. Lalu ada teman saya Nabila Syahri dengan NIM 241401056. Ada Muhammad Arya Deva dengan NIM 241401050 dan Muaz Alfata dengan NIM 241401053. Oke, yang pertama latar belakang kami membuat Mood Flow adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester dengan tema produktivitas. Kami melihat aplikasi manajemen tugas di luar sana rata-rata hanya fokus pada beban kerja tanpa memikirkan kondisi mental penggunanya. Akibatnya, banyak mahasiswa atau pekerja yang mengalami burnout. Oleh karena itu, Moodflow hadir sebagai solusi aplikasi desktop terintegrasi yang dimana tujuannya itu adalah menggabungkan task manajemen atau manajemen tugas yang biasa dengan mood tracking atau bisa juga dikatakan sebagai pencatat kondisi emosional harian. Dengan aplikasi ini, pengguna bisa tetap produktif sekaligus melacak kesehatan mental mereka dalam satu tempat. Aplikasi ini kami bangun menggunakan teknologi JavaFX untuk front-end, Spring Boot Framework untuk back-end, dan H2 in-memory database untuk penyimpanan datanya. Secara garis besar, alur kerja dari Moodflow itu dirancang oleh 4 tahap. Yang pertama, ada tahap autentikasi. Pengguna baru diwajibkan melakukan register akun terlebih dahulu untuk kena keamanan data, lalu melakukan login. Yang kedua, mengambil data session. Eee, Begitu masuk, sistem backend akan menangkap data user dan menampilkannya secara dinamis pada halaman dashboard utama, lengkap dengan ringkasan statistik tugas dan mood mereka. Yang ketiga, ada manajemen data. Pengguna kemudian bisa memanfaatkan fitur utama, yaitu menambah atau menghapus tugas di menu My Task, serta mencatat mutlak harian mereka di menu Mood Tracker. Dan yang terakhir itu di tahap agresi visual. Seluruh data yang masuk ke database akan ditarik dan dihitung secara otomatis oleh sistem untuk ditampilkan ke dalam grafik presentasi di menu Analysis Report. Untuk melihat bagaimana alur kerja ini berjalan secara nyata, mari kita saksikan sesi live test demonstrasi aplikasi yang akan dipandu oleh teman saya, Nabila Syahri. Saya Nabila Syahri dengan NIM 241401056. Saya akan menjelaskan fitur utama dari aplikasi dan demonstrasi aplikasi kami. Nah, kita langsung tes aja aplikasinya yang bernama Moodflow ini ya. Nah, yang pertama tuh kami punya fitur autentikasi yang kami taruh di halaman register sama login. Nah, yang pertama kita coba di halaman register dulu. Di sini tuh kami pasang validasi input. Contohnya tuh kayak panjang username sama passwordnya itu harus di kisaran 4 sampai 20 karakter. Jadi waktu datanya tuh nggak valid, sistem itu bakal nolak dan nyuruh kita masukin ulang. Nah, baru sekarang saya coba masukin data yang valid. Kalau udah tuh dia bakal langsung mindahin kita ke halaman login. Di sini tuh event handler yang bekerja untuk masukin kita ke halaman login. Nah, lalu di halaman dashboard utama ini kita langsung disapa sesuai nama user kita. Jadi dinamis, jadi sesuai user yang login disapa. Terus ini juga ada total task, terus task complete sama mode logs-nya. Ini semua kosong karena akun kita akun baru. Nah, lalu masuk ke fitur utama kita yaitu fitur task ya. Di My Task ini kita bisa nambahin, bisa ini contohnya saya tambahin dulu satu tugas namanya tugas praktikum PBO tanggal berapa aja lah, kita buat save task. Nah, di sini tuh dibilang nggak bisa buat tugas dengan deadline masa lalu. Nah, lalu kita masukin tanggal yang akan datang aja. Nah, di sini tuh save tasknya itu nanti berhasil disimpan bakal muncul di your tasknya ini. Di sini tuh kita bisa nambahin tugas sebagai udah selesai. Habis itu kita juga bisa ngapus sih selain itu. Nih, kita tandain dulu. Nah, dibuat udah selesai, done. Bisa kita hapus juga. Kita pilih dulu baru kita hapus. Oke, sudah dihapus. Nah, selanjutnya itu ada fitur mood tracker. Di sini kita bisa nambahin kita ngerasa apa hari ini gitu, excellent, good, neutral, bad, atau terrible. Nah, bisa kita kasih contoh, kita tambahin aja ya udah apa aja yang kita rasain.
Terus kita buat save mood, dia bakal masuk ke database, terus muncul di mood history. Kita tambahin lagi nih yang netral, pokoknya kita tambahin sebagai contoh aja ya. Ini kita tambahin lagi, ini yang terakhir. Nah, ini lalu ada fitur terakhir yaitu analytic report untuk moodnya. Di sini kami pakai pie chart, biar lebih gampang aja juga ngelihat distribusinya. Di sini ada terrible 1, neutral 1, sama excellent 1. Kayak yang tadi kita buat sebelumnya, langsung masuk ke analytic reportnya. Tampilan luar aplikasinya kita pakai object controller dari Java FX-nya untuk melihat gimana potongan kode dari backend itu bakal dijelasi oleh teman saya. Halo, saya Muhammad Fatahpadani dengan NIM 241401053. Jadi di sini saya mendapatkan bagian untuk membedah struktur di balik layar daripada proyek kami dan penerapan pilar PBO yaitu encapsulation dan polymorphism. Nah, jadi di sini itu yang pertama itu pada XML. Nah, proyek kami ini menggunakan manajemen dependensi dari Mavren yang terstruktur di file ini. Kami menerapkan arsitektur standar industri yaitu MVC atau Model View Controller dengan service layer. Interaksi UI Java FS yang didemonstrasikan Nabila sebelumnya ditangkap oleh kelas controller yang kemudian mendelegasikan logika bisnisnya ke server layer agar kode tetap bersih dan modular. Nah, di bagian ini kami menerapkan 4 pilar PBO. Namun saya akan menjelaskan 2 pilar tadi yang saya sebutkan. Yang pertama itu adalah encapsulation. Nah, kami terapkan itu pada file user.java. Nah, pilar pertama enkapsulasi ini bisa kita lihat pada hampir semua potongan kode kelas mode user ini. Semua atribut data inti seperti username, password, fullname, kami menggunakan proteksi yang ketat menggunakan access modifier yaitu private. Contohnya di sini. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya agar data tidak bisa dimodifikasi secara sembarangan dari luar kelas. Untuk mengakses dan mengubah nilai atribut tersebut secara aman, kami menggunakan metode getter dan setter agar kode lebih ringkas. Kami menggunakan anotasi data dari library Lombok yang akan membuat getter dan setter tersebut secara otomatis latar belakang. Nah, kemudian selanjutnya itu ada pada penerapan pilar polymorphism. Contohnya itu ada di file ini. Nah, pilar kedua ini, kami menggunakan teknik metode yaitu overriding. Pertama, kami memiliki sebuah sumber kelas bernama base entity yang mendefinisikan sebuah metode abstrak bernama get entity summary. Nah, kemudian pada bagian ini kami akan kembali ke user Java. Nah, di sini dia override karena kelas user mewaris base entity, kelas ini melakukan override atau menyimpan metode tersebut ya, untuk mengembalikan nilai spesifik yaitu memunculkan tulisan user profile beserta nama pengguna. Hal sama juga diterapkan pada file tax.java. Ini juga di file mode np.java. Nah, jadi meskipun nama fungsinya persis sama yaitu get entry summary, namun output atau perilakunya berbeda-beda tergantung objek apa yang memanggilnya. Inilah esensi dari sebuah polymorphism. Nah, selanjutnya untuk LPBO bagian abstraksi dan pewarisan akan dijelaskan oleh teman saya itu Arya Diva. Terima kasih. Baik, halo, perkenalkan nama saya Muhammad Arya Deva dengan NIM 241401050. Oke, baik sebelumnya terima kasih Muas. Sekarang kita akan beralih ke persistence layer atau pengelolaan database. Nah, kelompok kami menggunakan H2 database berbasis in-memory yang yang dikonfigurasi melalui file application properties. Nah, pengikatan data dari objek Java ke tabel database itu dilakukan menggunakan ORM Hibernate lewat GPA. Nah, di bagian data persisten ini dua pilar PBO sisanya diterapkan dengan sangat kuat. Nah, langsung saja, pilar ketiga itu adalah inheritance. Nah, bisa dilihat pada potongan kode di layar, kami membuat sebuah interface bernama user repository. Nah, di sini kami menerapkan kata kunci extends terhadap JPA repository dengan menerapkan konsep pewarisan
tersebut, seluruh metode itu siap pakai untuk operasi CRUD seperti create, read, update, dan delete. Nah, dari framework Spring Data GPA yang otomatis diwariskan ke dalam repositori kami tanpa perlu kami tulis ulang dari nol. Nah, lanjut pilar keempat adalah abstraction. Nah, interface user repository ini adalah bentuk abstraksi murni. Jadi kami tidak perlu memikirkan bagaimana detail implementasi query SQL yang rumit di latar belakang, tapi kami cukup mendeklarasikan sebuah abstrak metode singkat seperti find by username yang pakai string username itu. Jadi kompleksitas pembuatan seperti query select all from bla 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 itu disembunyikan oleh sistem. Jadi dan Spring secara ajaib akan menyediakan implementasi konkretnya saat aplikasi tersebut berjalan. Oke. Nah, sebagai bukti nyata bahwa arsitektur data persisten ini bekerja, saat ini di browser sedang tampil halaman SQL Console dari aplikasi Moodflow. Nah, ketika saya jalankan perintah SQL select all from users, data user baru yang diinputkan oleh Nabila secara live test di awal presentasi tadi sudah masuk dan tersimpan dengan rapi di dalam. Nah, tabel fisik database kami ini membuktikan sinkronisasi penuh dari UI, backend, hingga database. Nah, demikianlah penjelasan mengenai potongan kode, penerapan 4 pilar PBO, serta demonstrasi aplikasi Moodflow dari kelompok katanya makan ayam. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan selamat pagi, siang, atau malam semuanya.